Halo, selamat berjumpa lagi. Apa kabar semuanya? Ya, kali ini Bapak akan menyampaikan rangkuman materi latihan dan tugas listrik statis kelas 9. Ya, listrik statis ya. Kali ini listrik statis kelas 9. Ini sebetulnya di kelas 9 semester 1, tapi kita belum sampaikan. Ya, ini untuk awalan listrik dinamis di kelas 9 semester 2. Kita langsung saja. Ya, isi materinya yang pertama nanti kita memahami struktur kelistrikan atom, kemudian yang kedua memahami muatan listrik dan benda bermuatan listrik, kemudian yang ketiga mempelajari interaksi benda bermuatan, kemudian yang keempat mengamati beberapa fenomena listrik statis. Ya, kita lanjutkan. Jadi bahwa atom adalah bagian terkecil dari setiap benda yang memiliki karakteristik tertentu dan tidak dapat diuraikan menjadi struktur yang lebih sederhana tanpa perlakuan tertentu. Ya, jadi kita sudah tahu ya, atom itu apa. Nah, ini gambaran atom ya, gambaran sebuah atom. Jadi sebuah atom ini isinya apa saja, strukturnya apa saja ya. Ada inti atom, kemudian dikelilingi ya, kemudian diselimuti oleh kulit atom. Ini kulit atom. Kulit atom. Jadi inti atom dan kulit atom. Di inti atom ada proton. Nah, ini ada proton. Jadi bagian atom yang terletak di pusat inti atom dan bermuatan positif. Ya, gambar merah plus ini proton. Kemudian di inti itu ada juga neutron. Nah, neutron. Bagian inti ya, tidak bermuatan. Ya, tidak bermuatan. Ini digambarkan warna putih seperti ini. Ini neutron, jadi proton, neutron. Kemudian di kulit ada elektron. Elektron ini bermuatan negatif. Ya, bermuatan negatif. Ya. Lanjut. Iya. Sekarang kita tes coba. Nah, bagian atom yang bermuatan positif disebut apa? Bagian atom yang bermuatan negatif disebut apa? Bagian atom yang bermuatan netral disebut apa? Bagian pusat atau inti atom terdiri dari apa dan apa? Dan di kulit atom itu terdapat apa? Ya. Baik, mari kita jawab bersama-sama. Iya, yang nomor 1, bagian atom yang bermuatan positif disebut proton ya. Jadi yang bermuatan positif disebut proton. Kemudian bagian atom yang bermuatan negatif disebut apa? Iya, tepat sekali elektron. Yang ketiga bagian atom yang bermuatan netral disebut neutron. Kemudian bagian pusat atau inti atom itu terdiri dari apa dan apa? Masih ingat di inti atom? Iya, ada proton dan neutron. Jadi muatan positif dan yang netral, muatan positif itu proton dan muatan yang netral itu neutron itu berada di inti atom. Kemudian di kulit atom terdapat elektron. Yang paling luar ya, paling luar ada elektron. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjut ke muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar yang dimiliki suatu benda yang membuatnya mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Ya, kita ingat ada kata-kata gaya ya. Gaya itu tarikan atau dorongan. Jadi dengan adanya muatan ini maka akan
muncul tarikan atau dorongan. Ya, bagaimana itu? Kita lanjutkan. Nah, kemudian sebelum itu kita klasifikasikan dulu muatan listrik pada sebuah atom ya. Jadi ada sebuah atom netral ya. Atom itu memiliki jumlah elektron yang sama dengan jumlah proton. Jadi jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Ini di gambar yang paling kiri kita lihat jumlah proton 1, jumlah elektronnya 1. Ini adalah atom netral. Atom netral. Ya. Kemudian yang kedua, atom positif. Yaitu atom yang memiliki jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Ya, kita lihat. Ini di sini gambar yang tengah, protonnya 2, elektronnya 1. Ini disebut atom positif. Iya. Untuk selanjutnya nanti disebut ion positif ya. Kemudian yang ketiga, yaitu atom negatif. Atom yang memiliki jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah protonnya. Jadi plusnya 1, protonnya 1, elektronnya 2. Jadi elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Ini disebut atom negatif. Untuk selanjutnya nanti disebut ya ion negatif seperti itu. Ya. Kemudian kumpulan dari atom-atom itu kan membentuk molekul. Molekul nanti bergabung dengan susunan tertentu membentuk benda kan gitu. Nah, benda juga bisa bermuatan listrik. Nah, ketentuannya apa? Benda bermuatan positif. Kalau bagaimana jika jumlah proton yang dimiliki lebih banyak daripada jumlah elektron. Jadi kalau bermuatan positif plus gitu ya, itu protonnya lebih banyak daripada elektron. Kemudian benda bermuatan negatif. Ya kalau jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah proton. Bermuatan netral kalau jumlah proton dan elektronnya sama. Ini seperti ini. Nah, sekarang latihan ya, latihan. Kita lihat ada gambar K, L, dan M di sini. Ya, K, L, dan M. Untuk yang K ini kita lihat ya, K, L, dan M kita hitung sama-sama. Berapa jumlah protonnya dan berapa jumlah elektronnya. Kita lihat. Ya, untuk K, protonnya 5 ya, elektronnya 7. L, kita hitung, tuh protonnya 5, elektronnya 5. M, protonnya 8, elektronnya 4. Oke. Sekarang kita lihat yang K protonnya 5, elektronnya 7. Nah, positifnya 5, negatifnya 7. Protonnya 5, elektronnya 7. Berarti benda K bermuatan negatif. Ya, jadi negatifnya lebih banyak toh? Iya. Kemudian untuk yang L protonnya 5, elektronnya 5. Berarti benda ini bermuatan. Iya, tepat sekali. Bermuatan netral ya. Kalau sama netral. Nah, yang satunya. Kalau protonnya 8, elektronnya 4. Plusnya 8, minnya 4. Berarti benda itu bermuatan. Iya, positif ya. Positif. Nah, tuh. Positif. Iya. Gampang bukan? Iya, kita lanjutkan. Baik, selanjutnya hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini membicarakan ya, membahas tentang interaksi benda-benda yang bermuatan. Interaksi benda-benda yang bermuatan. Kita lihat di sini. Jadi gaya tarik menarik. Jadi gaya tarik menarik seperti itu. Interaksi terjadi pada benda yang muatannya berbeda. Jadi muatan positif dan muatan negatif ini akan terjadi interaksi gaya tarik menarik. Jadi kalau di gambar yang paling kiri ini ya, jadi muatannya beda. Kalau jenis muatannya beda, positif dan negatif, ini akan tarik menarik.
Terus gaya tolak-menolak, interaksi ini terjadi pada dua buah muatan yang sama jenis. Jadi kata kuncinya sama jenis. Kalau sama jenis baik positif-positif maupun negatif dengan negatif ini akan tolak-menolak. Jadi akan tolak-menolak. Kalau sama jenis itu tolak-menolak. Kita lanjutkan. Ya, latihan soal dulu. Nah, ini latihannya ya. Jadi saya bacakan soalnya. A, B, C, dan D adalah benda bermuatan listrik. A tolak-menolak dengan B, B tarik-menarik dengan C tarik-menarik dengan D. Jika A bermuatan listrik positif, tentukan muatan D. Nah, jadi A-nya sudah diketahui ya. A-nya bermuatan positif. Tentukan muatan D. Dengan ketentuan ini, A tolak-menolak dengan B, B tarik-menarik dengan C, dan C tarik-menarik dengan D. Baik, kita lanjutkan ya. Kita untuk mengerjakan soal ini, kita buat seperti ini. Ya, kemudian apa yang sudah diketahui bahwa A bermuatan positif. Kemudian kita mulai dari statement atau pernyataan-pernyataan di soal. A tolak menolak dengan B. Nah, kalau tolak menolak itu harus sejenis. Kita ingat ketentuan ya. Kalau tolak menolak itu kan sejenis, sama jenis. Berarti B ini kalau A bermuatan positif, karena jenisnya sama, berarti B bermuatan positif juga. Kemudian B tarik-menarik dengan C. C bermuatan apa? Yang tarik-menarik itu harus berbeda jenis, berarti C bermuatan negatif. C tarik-menarik dengan D. Nah, tarik-menarik itu harus berbeda jenis kan? Kalau C-nya negatif, berarti D bermuatan apa? Positif. Iya, jadi muatan D itu positif. Bisa kan? Dengan contoh itu nanti bisa mengerjakan soal yang nanti saya berikan. Ya. Kemudian kita selanjutnya akan mempelajari fenomena listrik statis ya. Mungkin kalian akan lihat pada gambar ini ya, bagaimana kalau rambut ini digosok dengan balon gitu. Kalau kita gosok terus-menerus seperti itu, nah, kalau kita gesek ya, kita gosok seperti itu akan terjadi panas kan? Kalau kita gesekkan seperti ini kan panas ya. Dan di panas itu akan ada loncatan elektron. Jadi elektronnya itu mendapat energi sehingga dia meloncat. Ya, meloncat seperti itu. Nah, ini adalah fenomena listrik statis. Ini sisir juga ya. Bagaimana kalau penggaris kita gosokkan ke rambut, kemudian kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas yang kecil seperti itu akan menempel. Nah, ini bisa kalian lakukan, kalian coba ya untuk memahami fenomena listrik statis. Ya, jadi pada saat penggaris atau balon digosokkan ke rambut, elektron dari rambut berpindah ya. Elektron itu berpindah dari rambut ke penggaris atau ke balon. Jadi tadi ya, jadi kalau digosokkan seperti itu, maka elektron dari rambut akan pindah ke penggaris atau balon. Sehingga penggaris atau balon bermuatan negatif ya, bermuatan negatif. Jadi menerima elektron dari rambut, penggaris atau balonnya. Balonnya mendapat elektron dari rambut sehingga dia balon ini dan penggaris ini bermuatan negatif. Rambut bermuatan positif ya karena kehilangan elektron. Maka keduanya saling menarik ya. Kalau berbeda muatan akan saling menarik. Nah, sehingga sisir yang telah digosok rambut dan bermuatan negatif dapat menarik potongan-potongan kertas kecil yang bermuatan positif. Ini salah satu fenomena listrik statis. Jadi kalian yang harus diperhatikan itu bagaimana perpindahan elektronnya ketika rambut digosok,
penggaris misalnya. Berarti perpindahan elektronnya dari mana ke mana kalian harus pahami ya. Dari mana ke mana? Dari rambut ke penggaris seperti itu. Dan penggarisnya bermuatan negatif karena dia mendapat elektron. Ya, kemudian yang kedua, ini kalau ada batang kaca digosok dengan kain sutra, ada batang kaca digosok dengan kain sutra, maka elektron dari batang ini dari batang kaca berpindah ke kain sutra ya. Elektron dari batang kaca berpindah ke kain sutra. Sehingga dia ya, jadi batang kaca ini akan bermuatan apa? Bermuatan positif ya, karena dia kehilangan elektron. Dan kain sutranya bermuatan bermuatan apa? Berarti bermuatan negatif. Kain sutranya bermuatan negatif karena mendapat elektron. Jadi seperti itu ya. Jadi batang kaca awalnya tadi netral, kain sutra juga awalnya netral, digosok. Batang kaca bermuatan positif. Kenapa? Karena elektronnya pindah ke kain sutra. Iya, kain sutranya bermuatan negatif karena mendapat elektron. Ya. Jadi pada fenomena listrik statik, bagian atom yang aktif berpindah ketika digosok itu elektron ya, karena letaknya di kulit atom ya. Jadi di kulit atom itu kan ada elektron. Ketika mendapat gosokan rambut kita atau apa saja yang digosok seperti itu, ketika digosok mendapatkan panas dengan energi tertentu, maka akan ada perpindahan elektron. Ya, sekarang ini ada tugas. Ya, silahkan kerjakan di buku tugas dan bisa dikirim lewat inbox ya ke saya ya, baik via WhatsApp maupun di Messenger ya, atau yang lainnya juga boleh. Jadi yang pertama, gambarkan ilustrasi sebuah atom beserta keterangan bagian-bagiannya. Nanti ada gambar atom, kalian gambarkan kembali sama diberi keterangan. Yang plus itu apa, yang min itu apa, yang netral apa. Kemudian yang kedua, sebuah atom memiliki proton 5, elektron 6, neutron 5, dan maka atom tersebut bermuatan apa? Nah, muatannya bermuatan apa ya? Kalau protonnya 5, elektronnya 6, neutronnya 5. Nah, alasanmu apa? Kemudian yang ketiga, benda X menarik benda Y, benda Y menarik benda Z, dan benda Z menolak benda Q. Jika X bermuatan positif dan X didekatkan dengan Q, maka akan terjadi gaya apa? Jadi jawabannya tarik atau tolak. Mengapa ya? Coba dipikirkan ya, coba. Jadi ini ada pernyataan X menarik Y, Y menarik Z, Z menolak I. Kemudian X bermuatan positif dan X didekatkan ke Q, apa yang terjadi? Dengan ketentuan yang sudah kita bahas tadi. Kemudian yang keempat, berikan 2 contoh fenomena listrik statis dan jelaskan jenis-jenis muatan listrik yang terjadi. Jadi benda itu akan bermuatan apa, karena apa ya? Karena elektronnya berpindah dari mana ke mana. Nah, seperti itu. Itu adalah tugas kalian. Nah, oke, itu saja.